Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aku dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama aku, Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading, pembacaan secara umum, ya, pengambilan energi secara acak. Jadi di mana kalian menemukan video ini, ya, oke. Ini bisa resonate, bisa tidak, karena tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini, oke. Akan ada kejadian, ya, hebat yang akan terlihat jelas olehmu. Akan ada kejadian hebat yang akan terlihat olehmu. Apa itu? Kita akan lihat. Tetap jadikan ini sebagai clue saja, gambaran saja, sebagai sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari, ya. Tetap menyerahkan semuanya kepada Sang Pemilik alam semesta dan melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah dalam hidupmu. Karena semua kembali pada kamu, ya. Hidupmu ada di tanggung jawabmu, ya. Tanggung jawab hidupmu ada di tangan kamu, ya. Oke. Akan ada kejadian hebat yang akan terlihat jelas olehmu. Apa itu? Kita tetap akan berbicara tentang sebuah hubungan. Ini adalah kebahagiaan, cinta yang berlimpah, digambarkannya seperti itu, atau seseorang yang memang sudah mempunyai rumah tangga, bisa ya, mempunyai kebahagiaan karena sudah mempunyai rumah tangga, ya. Oke, kita akan lihat. Orang ini sayang sama kamu, sudah merasa nyaman sama kamu. Kamu tuh kalau apa ya, diibaratkan kamu itu kayak pawang. Dia yang kamu pawangin gitu. Misalkan singa gitu, singa itu seberapa ganasnya, seberapa buasnya, tetapi begitu tunduk dengan kamu karena kamu dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan kamu, sehingga orang pun yang mungkin sulit untuk jatuh cinta, ya setelah bersama kamu bisa, ya gitu. Dan termasuk orang ini, ya, walaupun dia sudah punya rumah tangga gitu misalkan, dia juga akan nemplok kamu, akan nemplok kamu, ya, akan tunduk sama kamu gitu, ya. Tapi di sini tetap hati-hati karena orang ini akan memberikan perasaan ke kamu. Ada berita yang mungkin kamu nggak jelas, ya. Kemarin dia cuman biasa-biasa kayak soulmate, tempat kerja, atau ya ngopi-ngopi bareng kayak gitu. Tetapi ada sesuatu yang hebat yang akan terjadi, yang akan terlihat oleh kamu, ya. Ini kebanyakan kalian sudah menjalin pertemanan dengan orang ini dan orang ini sudah mempunyai pasangan gitu, tetapi karena mungkin ya gaya kamu yang sangat menarik, atau bukan gaya, ya, karakter kamu yang sangat menarik, atau kamu itu lembut orangnya, kamu itu baik kayak gitu, membuat orang ini tunduk pada kamu, nggak sengaja. Ini justru dari awal sudah mulai terlihat, ya, kehebatan apa yang akan kamu dapatkan di sini, yang akan terlihat, ya. Tapi hati-hati, hubungan ini hanya sebatas suka sama suka, sayang iya, suka sama suka. Intinya lebih gini, ya, mungkin ada cinta iya, tetapi lebih condong, ya, karena dia juga sudah berumah tangga. Condongnya itu hanya sebatas nafsu, atau yang nantinya akan menjebak kamu menjadi sebuah hubungan yang kamu sulit lepas, seperti itu. Jadi hati-hati, ya, kalau kamu bertemu dengan sosok ini. Cinta sih, sayang sih, dan mungkin kamu juga sayang gitu. Dan kamu memang orang ini ya dibilang tampan, berkelas lah gitu, kalau enggak ya menarik lah gitu, ya kan. Kalau cowok kan memang semuanya notabene tampan karena dia sudah dari lahir laki-laki gitu, tapi punya daya pikat gitu, dan kamu juga tertarik gitu. Di sini ada Five of Swords, ini juga
kabar yang hebat ini buat kamu. Jadi kamu menjalin kamu ada di ranah ini ya, dan menjalin hubungan dengan seseorang yang ada tanda-tandanya di sini. Kamu lebih hati-hati, disarankan. Hubungan ini hanya sebatas suka sama suka dan nanti kamu bisa terjebak. Ya. Dan endingnya manipulasi karena kamu nanti akan terikat dan tidak bisa lepas. Karena perasaan yang sudah dalam, karena perasaan yang sudah terlalu jauh membuat kamu itu sulit untuk melepaskan. Seperti itu. Ada sebuah keinginan yang harus terjadi di sini. Ya. Kalau kamu mengenal sosok ini atau mengenal sosok seorang pria ataupun wanita ya, ini kan bisa enggak yang bisa seperti ini tuh nggak cuman kaum Adam aja, kaum Hawa pun bisa. Itu sudah mempunyai rumah tangga, terus menjalin sebuah hubungan, kemudian infokan dulu ya, apa tahu follow-followan dulu ya kan, di sosmed itu biasanya kebanyakan seperti itu, follow-followan dulu ya kan, kemudian saling likes, kemudian saling info, kemudian tukar-tukar nomor WA. Nah, endingnya seperti ini. Jadi kamu harus hati-hati kalau kamu ada di ranah ini, karena ini sebatas dibumbuin dengan sebatas keinginan rasa yang harus terjadi, yaitu sebuah keinginan apa ya namanya, karena ini menjebak, ibaratnya tuh akan terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, atau memang kalian menginginkan tetapi sebetulnya tidak boleh gitu, kayak bla bla bla, ya hubungan yang terlalu jauh seperti itu. Dan endingnya nanti kamu terjebak di sini dan kamu akan menjadi seseorang yang membutuhkan dia dan dia memanfaatkan kamu seperti itu, karena kamu jadi bucin di sini nanti, jadi bucin. Hati-hati ya. Mungkin kamu sudah ada tanda-tanda di sini dan kamu tetap bertahan, nggak bisa lepas karena perasaan sesuatu yang sudah mengikat kamu dari sini. Melakukan sebuah perbuatan yang sudah terjadi dan itu tidak boleh, belum boleh atau belum waktunya, tapi sudah terjadi. Nah, itu yang akan menjebak kamu, ya, karena sesuatu yang membuat kamu itu merasa bersalah dan merasa harus mengejar keinginan atau tanggung jawab dia gitu. Tapi nanti endingnya kamu malah justru nggak bisa lepas dari hubungan ini karena kamu merasa sudah harus mendapatkan dia untuk sesuatu tanggung jawab. Paham ya? Paham. Kalau kamu ada di ranah ini, lebih baik mulai dari saat ini lebih ke hati-hati aja. Kalau ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang memang kamu sudah ngelihat gelagatnya seperti itu, orangnya ganteng deh atau orangnya cantik, tapi memang dia sudah punya rumah tangga, atau kamu juga yang sudah rumah tangga tadi, masing-masing sudah punya rumah tangga tapi menjalin hubungan, ya harus hati-hati. Jangan sampai karena hubungan yang melampaui batasan nanti membuat kamu menyesal di kemudian hari. Banyak yang menyesal itu setelah terjadi, karena kalau menyesalnya di awal itu bukan menyesal tapi pendaftaran, ya kan, seperti itu ya. Lebih baik kamu hati-hati dan melakukan sesuatu dari di sini. Konyol ya, ini memang perbuatan kayak sesuatu yang hebat tapi sesuatu yang konyol, dan kamu akan melihat jelas nanti. Kalau kamu yang punya tegak atau punya prinsip melakukan sesuatu hal sebelum memang haknya, ya itu bagus, lebih baik kamu mundur. Tapi ini ada banyak teman kita yang akan terjebak di sini, makanya mudah-mudahan kalian mendapatkan atau menonton video ini agar bisa untuk sebagai clue atau antisipasi ya. Ya, di sini nanti kamu kan terbelenggu oleh sesuatu yang sudah dilakukan itu. Kamu sulit untuk melepaskan karena kamu merasa ada kayak penyesalan, tapi tidak bisa begitu saja kamu melepaskan karena menyangkut dengan tanggung jawab, dan itu akan terjadi kalau kamu tidak hati-hati. Awalnya mulanya saling sayang kan. Awal mulanya ya dari sosmed ya kan, likes, subscribe, bukan subscribe ya, kalau di video di YouTube ya subscribe, kalau di medsos ya follow dulu, saling follow, saling ya, kemudian likes, komen gitu, kemudian saling inbox ya kan. Kalau bisa kamu pergi aja, meninggalkan sesuatu, karena aku melihat di hubungan ini ada energi negatif yang sangat kuat ya.
energi dia yang negatif gitu untuk kamu ke depannya. Dimulai dari sini, kamu harus hati-hati. Kalau bisa kamu meninggalkan. Kalau hubungan ini tidak membawa kamu ke versi yang lebih baik, mending kamu tinggalkan saja. Ya, seperti itu. Ya, ini karena hubungan selingkuh, hubungan perselingkuhan satu. Ya, kalau wanita itu selingkuh dengan hati, apalagi kalau sudah melakukan sesuatu hubungan yang terlarang. Ya, dan dia menggunakan sepenuh hati. Tetapi kalau laki-laki atau kaum Adam itu biasanya, ya ini biasanya, tidak semuanya, itu hanya karena nafsu aja. Setelah selesai dia akan kembali pada pasangannya, seperti itu. Ya, tidak menggunakan hati kalau maskulin itu. Jadi di sini disarankan tuh hati-hati dan kamu meninggalkan kalau sekiranya memang hubungan ini tidak membawa kamu ke versi yang lebih baik gitu ya, yang tidak menjadikan kamu menjadi lebih baik. Ya udahlah, nggak ada nggak ada tujuan. Ya mungkin awal-awalnya memang ada janji-janji, lebih hati-hati aja. Di sini disarankan lebih hati-hati, jangan mengikutin kata hati ya, tapi gunakan intuisi hati. Intuisi hati itu seperti bimbingan ilahi gitu. Tetapi kalau kamu lebih mengedepankan karena rasa ingin aja, nanti kamu sendiri yang akan menyesal. Ya ini mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah himbauan buat kamu bahwa menjalin hubungan itu tidak serta-merta saling sayang, apalagi lagi 2 hari udah bilang cinta, bilang sayang, kemudian ayo kita itu ya, kita lebih hati-hati aja. Tidak sedikit banyak seperti itu ya. Banyak terjadi kasus seperti itu dan akhirnya endingnya penyesalan di belakang. Setelah menyesal sudah tidak bisa diapa-apain lagi, sudah tidak ada harapan lagi, ya kan? Karena semua sudah terjadi, akhirnya cuma menangis, ya kan? Seperti itu ya. Jadi hati-hati. Dan kalau kamu menjalin hubungan itu yang tampak-tampak aja, karena dunia maya itu biasanya itu dunia tipu-tipu gitu. Misalkan kayak sosmed, kayak FB, kata apapun itu ya. Aku nggak menyalahkan FB, nggak menyalahkan apapun. Cukup kita hati-hati gitu aja. Tidak ada tergantung personalnya sih kan, semua itu kan tergantung dari personalnya ya kan, cara kita memakai atau memanfaatkan medsos atau sosmed itu atau media itu gitu ya kan. Dan di sini juga ini adalah saran atau masukan buat kalian yang sekiranya kalian ada di ranah ini. Kalau kamu bukan ranah ini, ambil pembelajaran ya, ambil pembelajarannya, ambil manfaatnya aja. Kalau kalian ada di ranah ini tapi sedikit tidak totalitas, silakan kalau ingin personal reading agar pure energi kalian gitu ya. Semua dimulai dari titik nol, semuanya konyol memang ya, ya kan. Kalau kamu nggak hati-hati ya seperti itu jadinya, sebuah hubungan di mana kamu sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan atau bahkan kalian sudah punya pasangan, akhirnya menjadi sebuah kekonyolan hanya karena setitik nafsu gitu ya. Hati-hati, ini sarankan hati-hati lagi, harus hati-hati ya, hati-hati. Kabar yang hebat yang akan kamu jawab nanti akan kamu dapat dan kamu akan melihat secara jelas ya. Awal mula ya enggak cuman ayo kita ngopi atau kita jalan, ayo kita ketemu, awalnya kan begitu, ayo kita ketemu ya. Sudah dimulai dari situ, terhubung, kemudian ya kan. Kalau kita nggak hati-hati, kita yang akan masuk ke perangkap atau ke perangkap diri kita sendiri sebetulnya kan. Kalau kita nggak ACC juga, kita nggak mau gitu aja ya sudah gitu, nggak akan terjadi seperti ini. Memang ini kan terjadi karena 2 orang atau 2 anak manusia yang berbeda jenis gitu ya kan ya. Maka di sini kamu harus meninggalkan ya, sarannya begitu, harus meninggalkan, harus pergi ke suatu tempat yang lebih baik. Ini kan maksudnya energinya yang dikirim di sini adalah energi negatif, terlihatnya energi negatif dari dia untuk kamu ya gitu. Ini lebih ke saran ya buat kalian yang menjalin hubungan ya, yang belum terlalu jauh ya. Kalau untuk yang sudah jauh, sudahlah, cobalah untuk move on
di sini seperti mimpi, nanti endingnya kamu cuma seperti mimpi yang nggak bakal pernah kesampaian ya. Akhirnya terjadinya hanya sebuah emosi, kemarahan ya, timbulnya seperti itu, timbulnya emosio. Nah, karena apa, sudah terlanjur melakukan sesuatu hal, kamu cinta, kamu bucin, ternyata cuma mimpi, nggak mencapai sebuah tujuan, nggak seperti yang kamu inginkan, seperti itu ya. Komunikasi kembali, sampaikan dengan baik apa yang kamu maksud, atau kamu nggak usah pamitan juga nggak apa-apa, langsung tinggalin aja. Ini penegasan di sini ya, justru ditegaskan di sini karena ini adalah hubungan selingkuh gitu. Lebih ditegaskan langsung, kamu meninggalkan saja gitu, karena ini adalah sebuah kejadian hebat yang nanti akan terlihat jelas oleh kamu, dimana mungkin akan ada sesuatu yang nanti kamu bisa lihat dari hasil hubungan atau dari hubungan ini, dari perjalanan hubungan ini. Tetapi di sini langsung dikasih kode keras untuk meninggalkan saja, seperti itu ya. Jangan bertoleransi untuk hal-hal yang negatif ya, karena di sini akan kamu ngerasa dia itu pasanganku kali ya. Apalagi kalau yang kamu lagi ada problem dengan pasangan kamu, ada orang masuk gitu ya, yang terlihat tuh yang pasangan kamu yang cuma sebetulnya kesalahannya nggak sebegitu banyak, tetapi karena ada orang yang masuk dan perhatian sama kamu menjadikan orang itu yang lagi baru datang, yang sejatinya belum tahu siapa kamu, bagaimana kamu, sudah seperti malaikat buat kamu. Jadi hati-hati ya. Ada yang disebut dengan repression atau represi. Represi itu tentang sebuah istilah ya yang digunakan dalam psikologi ya, untuk mewakili proses seseorang secara tidak sadar mengusir pikiran atau perasaan atau impuls atau ingatan yang tidak diinginkan ya. Ini kamu harus melakukan ini, melakukan sebuah represi atau repression gitu ya, untuk biar kamu tuh bisa mengontrol diri ya, karena memang ini harus kamu lakukan ya, agar kamu tidak terlalu jauh ke atau masuk ke ranah hubungan yang notabene toksik gitu. Ini adalah kamu ya, kamu adalah kamu yang mempunyai sebuah tujuan hidup, di mana kamu harus menjadi sosok yang memahami tentang apa tujuan itu ya. Kalau kamu sekalipun kamu dalam keadaan terpuruk dengan pasangan kamu, kalau bisa lebih hati-hati, jangan ngikutin kata hati itu. Kalau lagi ada masalah dengan rumah tangga kita tuh, terkadang kalau kita nggak ngontrol diri, terjadi emosi, kemudian emosi itu menjadi sebuah sentimental gitu ya. Oh ya, di sini ada energi Pisces, ada energi Leo, juga ada energi Capricorn ya, ada energi Aquarius. Kemudian di sini juga ada energi Gemini ya, dan ada energi Aquarius kuat sekali. Kemudian di sini juga ada energi Pisces kuat ya, ada Aquarius. Aku ulang-ulang ini energinya ya. Oke. Itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ini adalah kamu. Lebih berhati-hati ya, selalu ini hati-hati, dan ini adalah kamu. Lebih mendekatkan diri pada Sang Pemilik alam semesta, dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu ya. Ini adalah children, jangan kekanak-kanakan. Apalagi yang sudah usia gitu, namanya puber ya. Puber gitu, malah lebih hati-hati ya, jangan kekanak-kanakan dalam menjalin hubungan, ataupun kamu di rumah nggak dimanjakan, nah sama orang ini dimanjakan, nah kamu jadinya ya udahlah ya. Udahlah, aku melihat cuman energi aja di sini, energi negatif, jadi kamu lebih hati-hati aja
Aku tidak memaksakan untuk kamu menjalanin yang sebetulnya kamu ingin lakukan, tetapi aku cuma sekedar mengatakan bahwa lebih hati-hati di hubungan kamu kalau kamu ada di ranah ini, ya. Jangan kekanak-kanakan. Love, cinta ini yang membuat kita kadang-kadang kadang-kadang kita lupa, ya, karena cinta, karena perasaan cinta, karena kita merasa mendapatkan ada orang yang mencintai lebih gitu. Jadi membuat kita itu terkadang lupa bahwa ini salah atau betul, ya. Paham ya. Jadi orang yang kalau lagi jatuh cinta itu, apalagi kalau lagi bucin gitu, kadang tidak menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah atau betul, benar gitu. Jadi ya ikutin aja gitu, tapi nantinya itu endingnya itu penyesalan gitu. Dan aku melihatnya di sini karena energinya negatif, di tebaran kartu ini negatif. Jadi buat kamu lebih hati-hati aja, jangan mengikuti hawa atau angin surga tapi ternyata itu bukan, ya kan, maka membuat kamu nanti bukan menjadi lebih baik. Kamu pikir nanti kalau sudah lepas dari pasangan kamu karena lagi ada masalah, bukannya menyelesaikan, kamu membuka hati buat yang lain, kamu berharap mendapat yang lebih baik, ternyata kamu justru menambah masalah buat kehidupan kamu. Itu yang aku takutkan aja sih. Sebetulnya nggak ada hak aku untuk menakutkan, tetapi itulah yang aku lihat di tebaran kartu ini, ya. Dan di sini ada yang disebut dengan sesuatu submission, atau bisa dimaknai sebagai penyerahan. Tetap semuanya apapun serahkan pada sang pemilik alam semesta, ya, dan tetap melibatkan Tuhan dalam mengambil apapun keputusan, ya, termasuk kamu, misalkan kamu ada orang datang atau ada orang baru yang masuk ke kehidupan kamu karena kamu mencintai dia, tetapi kamu masih ada problem dengan orang masa lalu, ya, tetap libatkan Tuhanmu untuk mengambil sebuah keputusan. Ini baik atau tidak untuk kamu gitu. Jangan gegabah dan mengambil keputusan karena pengertian kamu sendiri. Seperti itu pesannya, ya. Oke sahabat, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu, ya, buat yang ada di ranah ini. Tentunya yang aku sasar bukan kalian, tetapi yang berada di ranah ini, ya. Jadikan ini sebagai clue atau gambaran dimana kamu, aku ada di ranah ini, Des. Cobalah untuk dipertimbangkan kembali. Des tidak akan menekan atau menyuruh kamu untuk tinggalkan saja, tidak, tapi hanya membacakan tebaran kartu ini bahwa ada banyak energi negatif di sini dari orang itu, gitu. Ya. Dan ini terjadi manipulasi, sudah mendapatkan yang dia mau, bisa memanipulasi kamu karena kamu sudah merasa terjebak dan kamu ngerasa harus membayar kesalahan itu, ya kan, dan kamu merasa harus menuntut sesuatu tentang yang disebut dengan namanya tanggung jawab, kayak gitu kan. Ini pesan untuk kamu, ya. Oke, sekarang kita baca pesan untuk kamu yang menonton video ini. Oh ya, buat sahabat semua yang menonton video ini, ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Atau yang tidak ada di sini tetapi yang nyangkut sedikit-sedikit ada, silahkan personal reading. Kalau personal reading, ya, caranya bagaimana, hubungi nomor WA Gondes. Dan yang nggak resonate ambil aja manfaatnya, buang yang nggak penting, ayo nggak baik buang aja, tapi kamu tetap harus mengambil sebagai pembelajaran yang bisa diambil pembelajarannya atau manfaatnya. Sorry tadi soalnya sempat terjeda karena ada azan. Ya, oke, kita lanjutkan. Ketenangan jiwamu. Hidup itu butuh ketenangan, ya, termasuk dalam sebuah hubungan. Kalau hubungan itu toxic, nah ini lihat di sini. Buat apa gitu kita menjalin hubungan, ya kan? Kita hidup itu kan untuk bahagia, ya. Egois, ya. Tidak boleh egois, ya. Ya, ada mons di sini, ada kemarahan, ada sebuah mimpi. Kalau bisa dimaknai juga seorang pemimpi, sesuatu hanya sebatas mimpi aja. Hubungan ini yang kemungkinan besar tidak akan tercapai, hanya sebatas
hubungan aja untuk sebuah sesuatu lah gitu, sesuatu gitu ya. Soulmate ya, apa sih yang dimaksud dengan soulmate gitu ya. Soulmate itu tentang sebuah hubungan, atau soulmate itu adalah sesuatu atau kata yang digunakan untuk banyak ya, atau berujuk pada seseorang yang dianggap sebagai pasangan hidup yang cocok dan berhubungan secara mendalam dengan jiwa atau hati seseorang ya. Apakah soulmate itu teman? Ya, sederhananya soulmate adalah orang yang saling cocok satu sama lain, baik sebagai teman atau pasangan ya. Ciri-cirinya soulmate itu bagaimana sih, Des? Ya, kamu langsung merasa terkoneksi, saling mengenal jiwa ya, menyayangi tanpa syarat, saling apa ya namanya ya, saling intinya secara fisik itu ya saling nyambung gitu. Nah, dan penuh empati, yang jelas saling membantu untuk berkembang, saling memberi dukungan, sinkron satu sama lain, tetapi bisa pasangan bisa teman. Dan di sini ada the devil yang masuk kartu, artinya ini bisa menjadi sebuah toxic. Karena apa? Hubungan itu karena ngerasa orang itu adalah pasangan kita, udah cocok ya, kita sudah merasa yakin gitu kan ya kan. Yang energi yang seperti ini yang kuat seringkali membuat kamu kesulitan untuk melihat kekurangan dia gitu loh, termasuk sifat buruk yang seharusnya tidak ditoleransi ya. Kalau sudah begini maksudnya hubungan toxic relationship ya. Awalnya ya soulmate, kamu merasanya seperti itu gitu. Kasih sayang ya, di sini juga ada hubungan kasih sayang. Iya, ada kasih sayang di sini. Tapi kemudian disarankan tebaran kartu ketiga bahwa kamu harus hati-hati di hubungan ini, akan terjadi sesuatu yang nanti endingnya akan menjebak kamu untuk tidak bisa bergerak lagi. Karena di sini kamu nanti akan ketergantungan, dia juga ketergantungan sama kamu. Akhirnya istilahnya jadilah saling membutuhkan atau manipulasi. Tetapi di sini seperti mimpi, karena hubungan terlarang atau hubungan selingkuh seperti itu ya. Oke sahabat Gendes, semoga bermanfaat. Ambil manfaatnya, yang tidak bermanfaat buang saja ya. Dan terima kasih sudah klik video ini. Yang suka video ini silahkan like, komen, subscribe, jangan lupa, dan tekan tombol notifikasi ya. Tetap menjadi orang baik, berjalan di kebenaran, jangan pernah lupa berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan ya. Butuh ikhlas dalam mengambil sebuah keputusan atau melepaskan ya. Berdamailah dengan segala hal yang gak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah berkatimu, amin. Bye.